الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أطوأ الخلق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian Selasa siang Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan, yang insyaallah hadirnya kita mendatangkan rahmat, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap DKM Masjid Raya Al-Insan, hadir di tengah-tengah kita guru kita Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani, juga Mukarram Ustaz Haji Muhammad Qasim, Ustaz Fahru Razi, Ustaz Badruddin, Ustaz Haji Mabtu, Sarjana Hukum, Ustaz Kusnadi, dan segenap para adik-adikku sekalian, jamaah Masjid Al-Insan Tahfizul Quran, yang seiring doa untuk anak-anakku, moga-moga beliau dapat menyelesaikan hafalan Qurannya sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Seiring salawat besar salam, kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Islam Selasa siang Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, di saat itu Nabi mengutarakan satu pertanyaan, Pak. Pertanyaannya berbunyi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yurfi'u darajat. Nabi nanya tuh sama sahabat-sahabatnya, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku beritahu kepada kalian amal perbuatan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat, Pak. Ini Nabi menunjukkan satu amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Kalau kita ditanya begini, kira-kira jawabannya mau apa kagak, Pak? Mau. Sama di zaman Nabi juga bilang, qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Apa itu amalan yang bisa membuat dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat oleh Allah? Ketika Nabi balik ditanya begitu sama sahabat, Nabi bilang, yang pertama amalan itu, Pak, isbagul wudu alal makari. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat-saat yang menyulitkan. Di saat-saat sulit barangkali kita menemukan air, atau di saat kondisi kita dalam keadaan demam. Ada lagi nih. Udah berapa kancing nih? Nah, kami ulang Bapak Ibu,
Yang pertama, amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat adalah isbagul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat-saat barangkali kita dalam kondisi badan kalau kena air demam, Pak. Ya, Pak. Ini tetap kita sempurnakan wudunya. Kenapa begitu? Karena memang kita lihat konteks cara orang-orang tua kita kalau berwudu dengan sekarang kan, Pak, lebih praktis dulu atau sekarang, Pak? Lebih praktis dulu apa sekarang? Oh, kalau orang tua kita dulu mau berwudu harus nimba air dulu. Harus nimba air dulu ya, Pak. Keluar dari rumah. Kita bisa bayangkan tengah malam jam 2 mau tahajud harus keluar dari rumah, nimba dulu. Belum ada kuntilanaknya lagi. Ya. Ini yang datang orang dulu apa orang sekarang nih? Hah? Kelihatan kalau orang dulu sama orang sekarang ya, Pak. Kalau adik-adik kita ini nggak ngalamin ya, Pak. Lah kalau dulu kita mau nimba air dulu, subhanallah, Pak. Tahajud jam 2 malam keluar harus cari air, Pak. Nimba dulu. Karena pada dasarnya kosong. Tapi kalau sekarang kan serba praktis, tinggal keran buka aja, Pak. Kalau ini tidak dimanfaatkan dalam momentum menyempurnakan wudu, maka pada akhirnya, Pak, bagaimana bisa kita ngaku diri kita banyak salah, salah dari pandangan mata, salah perbuatan tangan, salah perbuatan kaki, yang kesemuanya itu kata Rasulullah berguguran dosa-dosa kita ketika kita membasuh anggota-anggota tubuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka kata Nabi, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ketika kita membasuh muka, tetesan air yang kita basuh yang terakhir akan merontokkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bagian sekitar muka kita ada dosanya enggak, Pak? Pak, di bagian sekitar muka kita ada dosanya enggak? Terutama dosa apa kira-kira? Yang paling jelas kan dosa mata ya. Apalagi seukuran Haji Qasim, agak boleh ngelihat yang bening dikit. Bercanda Haji Qasim ya, bercanda. Ini karena ngajinya siang gitu ya. Tuh, Pak. Lah kalau kita wudu tuh dosa-dosa yang ada di mata, di mulut, di hidung berguguran, Pak. Kalau kita basuh tangan juga begitu, dosa-dosa yang ada di kedua tangan kita juga berguguran sampai tetesan air yang terakhir. Kalau kita basuh kepala kita juga begitu, kalau kita basuh kedua kaki kita juga begitu, Pak. Yakhrujuna naqiyan, ketika selesai berwudu kita dalam keadaan bersih. Kita dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita terampuni, bahkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada wudunya, Pak? Masih. Imam Syafi'i dalam satu riwayat di kitab Ta'limu Ta'lim, dia mengamalkan tajdidul wudu, ganti perbaharui wudu. Sampai berapa kali, Pak? Sampai 16 kali, Pak. Batal dia ganti lagi, batal dia ganti lagi, batal dia ganti lagi. Kenapa begitu? Karena memang Imam Syafi'i tahu bumi yang kita injak dalam keadaan berwudu, subhanallah, senangnya luar biasa. Senang, Pak. Kita mau ngaji ke masjid Jami Al-Insan ini, bagian mana yang kita injak pertama, Pak? Dari sebelah kanan kita pergi, itu bagian kanan senang benar, Pak. Tapi bagian yang sebelah kiri ngiri, pengen diinjak juga. Nah, supaya keinjak juga bagaimana sunnahnya, Pak? Antara pergi dengan pulang kita pilih jalan yang berbeda. Tadi Papa perginya jalan mana? Kalau jalan A nanti pulangnya jalan B.
Itu hebatnya Pak, orang dalam keadaan berwudu. Al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin Pak. Insya Allah kita kemana-mana nggak usah bawa senjata dah. Senjatanya apa? Wudu aja insya Allah Pak. Sampai kata Rasulullah ketika kita mau tidur sama istri, kalau bisa pakai wudu Pak. Barangkali kita tidur tengah malam, kita nggak tahu nasib kita, apakah umur kita masih ada. Orang yang dalam keadaan tertidur diiringi dengan berwudu, ketika pagi dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak kalau tidur pakai wudu nggak Pak? Pak? Kadang-kadang. Apa takut disentuh bini kali? Hah? Apa takut disentuh istri Pak? Bapak kalau habis wudu mau tidur sama istri kita mau pegang tangan kita, boleh nggak? Boleh nggak? Lah boleh, orang suaminya, kenapa kagak boleh? Ini repot amat jawabannya Pak. Ya, ya Bu, Bu, ibu tidur sama suami dalam keadaan wudu, ibu juga dalam keadaan wudu, main pegang-pegangan. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya saja ini ya. Kenapa kakak boleh? Tuh, jangan Bapak bilang begini Pak, awas saya mama sentuh papa ya, jangan ngomong gitu. Nggak apa-apa Pak, subhanallah Pak. Ya Allah, kagak membatalkan tuh Pak. Jangan dikira orang wudu gara-gara wudu dia mau tidur disentuh istrinya jadi batal, enggak. Kagak jadi batal sampai akhir nanti. Barangkali kita lagi tidur, umur kita selesai di saat tidur kita, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini nih, ketika kita selesai, kan kita dalam konteks berdoa kepada Allah. Apa dalam artinya? Kita berharap innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang-orang yang bertobat, dan Allah juga suka kepada orang yang mensucikan diri. Adem Pak. Kita kalau kemana-mana pakai wudu, adem nggak? Adem. Ibu kalau goreng ikan pakai wudu boleh nggak Bu? Hah? Kira-kira matang nggak tuh? Ya Allah, subhanallah ya Pak. Yang kedua nih Pak, kata Rasulullah, amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat apa? Kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid Pak. Banyakin melangkah kaki ke masjid, karena nggak ada satu tempat yang paling kita rindukan kecuali masjid. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Ya Pak. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Ikan di dalam air apa ikan di dalam kolam? Hah? Kita kalau di dalam masjid enak nggak? Enak nggak? Enak, tenang, nyaman Pak. Perasaan kita, batin kita tentram. Emang kenapa? Emang tempat kita Pak. Ya Allah, subhanallah Pak. Setiap langkah-langkahnya kita dari rumah ini berguguran dosa-dosanya, sehingga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai kata Rasul, idza ra'aitumur rajula mulazim fil masjid fashhadu annahul mu'min. Kalau engkau lihat ada seseorang melazimkan ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, fashhadu annahul mu'min, bersaksilah orang itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin.
Orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Ini iman kita kalau di dalam masjid nambah atau kurang, Pak? Nambah. Karena kita tahu bahwasanya keimanan manusia kadang-kala yazid wa yanqus. Tuh, Pak. Ya, Pak. Kalau ada kumandang azan, Bu, Ibu kalau lagi mau kondangan udah pakai bedak pipa nomor 4, ya Bu, mau berangkat kondangan di masjid ada kumandang azan, kira-kira sholat dulu atau kondangan dulu? Bapak udah pakai kopiah, pakai baju batik, ya Pak, pakai sepatu disemir. Ketika lagi mau berangkat di masjid ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kondangan dulu atau sholat dulu? Ayo Pak, udah bedaknya mahal ini bedaknya Pak. Lah kan ada orang yang berpikir, Ustaz kan sudah dandan, udahlah sholat belakangan, yang penting kondangan dulu. Ketika dia kondangan Pak, dia makan resepsi, makanan resepsinya dimakan, makan sate 3 tusuk, keselak mati Pak. Ada nggak yang begitu cerita Pak? Ada cerita yang begini. Tuh subhanallah, panggilan Allah segalanya Pak. Makanya Nabi Allah Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim diberikan Khalilullah? Karena Nabi Allah Ibrahim lebih mendahulukan panggilan Allah daripada panggilan yang lainnya. Subhanallah. Ini nih Pak, yang menjadi permasalahan konteks. Tidak ada satu tempat yang kita tuju kecuali masjid. Kita umat Islam harus bersatu melalui masjid. Setuju Pak? Setuju. Kalau masjid rame, kegiatan pengajiannya rame, syiarnya banyak, programnya bagus, enak Pak. Tuh. Karena nanti Nabi bilang ya'ti zamanun ala ummati yatabahuna bil masjid summa la ya'tamiruna ila qalila. Akan datang satu zaman, satu masa di mana orang bermegah-megahan bikin masjid. Main cakep-cakepan bikin masjid, yang kagak tingkat ditingkatin, yang kagak ada AC di AC-in, yang karpetnya kurang tebel ditebelin. Tapi yang memakmurkannya itu sedikit Pak. Sayang nggak Pak? Sayang nggak? Sayang. Mauan mana Pak? Masjid cakep, jamaahnya banyak, dengan masjid jelek, ya Pak? Masjid cakep jamaahnya sedikit, sama masjid jelek jamaahnya banyak. Mohon mana? Masjid cakep banyak jamaahnya. Maunya masjid cakep jamaahnya banyak. Berarti Bapak keturunan Abu Nawas nih. Ya, jawabannya pinter. Masjidnya megah, masjidnya bagus, jamaahnya juga bagus. Makanya Masjid Raya Al-Insan ini bikin program kajian Selasa siang ini dalam rangka itu Pak. Dalam rangka membangkitkan semangat kita supaya cinta kepada masjid. Lah kalau orang udah menjauhi masjid bagaimana konteksnya Pak? Kalau Nabi perjalanannya itu, kalau berbicara Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari ke masjid ke masjid Pak. Artinya apa? Kalau Nabi jalan, logika kita kalau orang jalan maju atau mundur? Orang kalau jalan maju atau mundur? Maju. Artinya umat Islam kalau ingin maju jangan tinggalkan masjid. Ya Alhamdulillah. Itu 70 penyakit hilang tuh Pak. Iya. Orang kalau bersin subhanallah 70 penyakit hilang, sehat.
Bersin nikmat nggak Pak? Nikmat. Jangankan bersin, ngulet aja, ngulet, tau ngulet? Ya Pak. Nih karena lagi ngajar yang bersin jadi bahas bersin. Ya Pak, ngulet aja enak, nikmat Pak. Apalagi bersinnya di dalam masjid. Subhanallah. Nih, hal inilah yang ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu golongan manusia yang di dalam kita dengar di dalam satu hadis yang populer Pak, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang suatu ketika tidak ada perlindungan kan ada tuh ya Pak. Rajulun qalbu mu'alliq bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seseorang yang baru pulang dari masjid, dia udah pikirin lagi, ya Rob, kapan saya bisa balik lagi ke masjid? Nih, kapan ya Rob? Kenapa? Karena memang di sini masjid ini membina nilai-nilai ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak ngelihat kaya miskin Pak. Orang miskin boleh masuk masjid Pak? Boleh. Orang kaya? Boleh. Orang yang pinter? Orang yang bodoh? Boleh. Kagak ngelihat. Yang kecil, yang muda, wanita, laki-laki, semuanya. Kagak ada tulisan tuh di Masjid Raya Al-Insan, ini masjid buat orang-orang kaya. Ada nggak tulisan begitu? Ada nggak tulisan begitu Pak? Kagak ada. Semuanya difasilitasi. Karena memang kalau seandainya nanti pada akhirnya orang sudah jauh dari masjid, na'udzubillah min zalik. Karena salah satu tanda akhir zaman, turunnya Dajjal bila mana di masjid udah nggak ada suara azan. Sekarang Dajjal udah turun belum? Dajjal udah turun belum? Salah satu tanda turunnya Dajjal bila mana masjid udah kagak ada suara azannya Pak. Yang azan udah kagak ada, yang ngaji ke model begini udah kagak ada. Kenapa begitu? Karena orangnya udah pada sibuk semuanya. Mikirin apa? Mikirin masalah dunia. Dunia dan dunia. Ya Pak, ini negeri kita jadi begini karena urusan dunia. Emang urusan apa? Ya Pak? Pak? Assalamualaikum. Ini gara-gara dunia jadi begini Pak. Ya Allah subhanallah. Yang pada akhirnya nanti kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ngelihat orang ngaji udah kagak ada, yang ngaji kagak ada, yang ngajar kagak ada, masjid kosong Pak, sepi. Kenapa? Orang yang sibuk semuanya mikirin dunia. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam yang dipikirin di benak dia cuma hanya urusan dunia. Benar Pak. Semuanya orang-orang yang ada di Patah Senayan kaya, semuanya kagak ada yang miskin. Di saat itu orang berebut ngeluarin sodako. Sodakonya berupa emas. Yang mau sodako berebut, tapi yang nerima kagak ada. Ya Pak. Orang mau sodako berebut. Ayo nih semua sodako. Oh kata dia saya juga mau sodako. Dia mau sodako. Oh saya juga mau sodako. Yang sodako berebut, yang nerima kagak ada. Ini yang disodakoin emas Pak. Kalau sekarang nih ada yang mau sodako emas, Bapak mau nerima nggak? Cuman yang sodakonya kagak ada. Ya Allah Pak. Ini permasalahan yang kita alami dalam kehidupan. Dah, yang ketiga nih Pak, kata Rasulullah, yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa apa? Intizarus shalah ba'da shalah. Nunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Tuh. Ini terasa benar kalau kita lagi haji dan lagi umroh, benar nggak tuh? Kalau kita di masjid habis sholat maghrib, kira-kira mau buru-buru pulang atau nungguin sampai isya? Mau buru-buru pulang atau nungguin sampai isya? Bagusnya bagaimana Pak? Kita yang nungguin waktu atau waktu yang nunggu kita? Kita nunggu azan atau azan yang nunggu kita?
Oh, kita yang nungguin waktu, Pak. Memang di kita ini nggak terasa. Coba kalau kita haji dan umroh, Pak. Entar aja dah kalau udah azan baru datang ke masjid. Kira-kira dapat tempat nggak? Tuh, Pak. Wantizorus sholat ba'da sholat. Menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Rahasianya apa di sini? Jamaah, Pak. Al-jamaah rahmah wal firqa adzab. Kebersamaan mendatangkan rahmat, tapi perpecahan itu mendatangkan siksaan dari Allah. Kita kalau umat bersatu kira-kira cakep nggak? Cakep umat Islam kalau bersatu, kuat, Pak. Al-jamaah rahmah, lagi-lagi yang kita cari adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lagi-lagi rahmat yang kita cari, Pak. Kalau bukan rahmat Allah, ya Pak, kagak ada apa-apanya kita, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, belum ada apa-apanya kita. Sampai Nabi doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Rabb, ampunanmu lebih luas dari dosa kami. Kami punya dosa kami banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak. Ya Allah, kami punya pahala salat, punya ibadah zakat, punya ibadah ngaji, tapi ya Allah, di balik itu semua belum ada apa-apanya ya Allah. Dibalik dengan rahmat Allah, berarti kita bisa masuk surga bukan karena hebatnya amal kita, Pak. Ibu baca di kitab Nasaikhud Diniyah, ada orang ibadah selama 500 tahun. Umurnya 500 tahun karena orang-orang dulu umurnya panjang. Ya. Kalau sekarang umurnya panjang atau pendek? Bapak tahu? Ya, baina sitin wa sab'in. Antara 60 tahun dan 70 tahun. Ini ada orang umurnya sampai 500 tahun. Dia bilang sama Allah, ya Rabb, saya ingin masuk surga dengan amalan saya selama 500 tahun nih. Dia ibadah, Pak. Kata Allah, belum ada apa-apanya hambaku. Ya Allah, ibadah 500 tahun belum ada apa-apanya. Apalagi kita. Berarti kita merindukan yang namanya adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Makanya di sini nih, nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya al-jamaah. Sampai Nabi bilang, man shalla salawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsata asyah. Siapa yang menjaga, siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dia akan diberikan 5 hikmah oleh Nabi, 5 faedah oleh Allah. Apa faedahnya orang kalau menunggu satu sholat ke sholat berikutnya dalam rangka niat berjamaah? Pertama kata Nabi, la yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan tertimpa menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang fakir. Dijaga rezekinya oleh Allah. Bapak percaya apa kagak? Orang yang sering berjamaah dijamin oleh Allah, la yusibuhu fakrun fid dunya. Tidak akan tertimpa kefakiran dalam hidupnya. Nyaman, tenang, Pak. Ya, Pak. Nih Bapak habis ngaji nggak usah beli makanan siang, kagak usah. Nggak usah beli makan siang karena udah disiapin di masjid. Betul, Ustaz Yani? Hei. Ya, Pak. La yusibu fakrun fid dunya. Tidak akan tertimpa nilai kefakirannya di dunia. Ya Allah, Pak. Kalau jamaah kan kita silaturahim, Pak. Silaturahim bukan? Silaturahim dengan jamaah ke masjid, kita bisa silaturahim, ketemu teman, ketemu sahabat yang kagak kenal jadi kenal. Sehingga mendatangkan nilai rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, yu'ti kitabahu biyamini. Orang kalau menjaga sholat secara berjamaah, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, yu'ti kitabahu biyamini, dia diberikan buku catatan dari sebelah kanan, biyamini. Nih, Pak.
Kalau orang buku catatannya dikasih dari sebelah kanan, kira-kira naik kelas atau enggak? Naik kelas. Pak dilihat, subhanallah, Haji Muhammad Qasim nilainya 9999. Amin. Naik kelas enggak? Naik. Ya Pak, naik kelas. Saya yakin Haji Muhammad Qasim ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Saya yakin ijazahnya asli. Tuh. Iya. Ini kenapa ngomong ijazah jadinya? Iya, buat selipan aja Pak, buat selipan. Kalau kagak begini kagak rame ya. Tuh begitu Pak, subhanallah. Nilainya 999, subhanallah, lulus Pak. Dikasih sama gurunya, Pak Qasim, nih nilai Bapak nih. Oh, beruntung Pak. Tapi kalau yang kagak pernah jamaah, subhanallah, 435, 435, merah semua. Bagaimana Pak? Nih, makanya nanti kelak ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Ada orang-orang yang digolongkan oleh Allah, diletakkan di sebelah kanan Pak. Lah kalau di sebelah kanan sudah menentukan dia akan ditumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Ada ashabus simal sebelah kiri. Bapak mau di kanan atau di kiri? Mau di kanan atau di kiri? Kanan. Ibu mau di kanan atau kiri Bu? Kanan. Tapi saya lihat ibu ada di sebelah kiri saya ini. Ya, Ustadz Ahmad Yani yang ada di sebelah kanan saya. Kalau saya duduknya madhep begini, kalau saya duduknya madhep kiblat, ibu di mana? Ibu di kanan. Ustadz Ahmad Yani di mana? Bapak ngomongnya jangan kenceng. Artinya pasti kita menginginkan ke depan itu bagaimana nih ashabul yamin ini kita peroleh Pak. Dengan cara bagaimana tadi? Wantizor sholat ba'da sholat. Yang ketiga kata Rasulullah, yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Luar biasa. Kalau dia menjaga sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya, diiringi dengan berjamaah, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Yarfa'illahu anhu adzabal qabri. Dia akan diselamatkan oleh Allah, dibebaskan dari siksa kubur. Bagaimana kagak? Emang ini yang kita minta. Bapak Ibu kan minta. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta, ya Allah, kalau udah selamat dari siksa kubur, anteng Pak. Makanya sering kita dengar kubur ada raudhah min riyadil jannah, ada khufratan min khufarin niran. Nanya, Bu, kalau orang meninggal sekarang nunggu kiamat lama atau sebentar? Lama. Ibu udah ngerasain ya. Orang meninggal sekarang nih nunggu datangnya kiamat. Ini jawabannya tadi tuh, kalau kuburnya raudhah min riyadil jannah, nunggu datangnya kiamat kagak terasa Pak. Ya tiba-tiba datang kiamat lagi apa? Lagi seneng-senengnya tuh Pak. Makanya kalau ada jenazah digotong, idza wudi'al janazah fatama'la riqab. Kalau ada jenazah digotong di kurung batang, in kana salihatan, kalau yang digotong ini orang yang saleh, yang digotong ini orang yang baik, qaddimuni cepet minta dicepetin Pak. Kenapa minta dicepetin? Karena jenazah ini udah lihat nikmat kubur. Dia udah lihat tuh, subhanallah, kasat mata kubur cuma hanya seukuran badan manusia, tapi kalau di raudhah min riyadil jannah bagaikan istana yang begitu mewah. Tapi sebaliknya kalau khufratan min khufarin nar, wa in kana ghairu solihatan, kalau yang digotong itu bukan orang yang saleh, dia bilang, ya wailaha ana tazabun, mau dibawa kemana saya takut. Dia udah lihat siksa kubur.
Nah, benar kata Nabi. Orang yang wantizarus sholat ba'da sholat, nunggu satu sholat ke sholat berikutnya, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Kita bakal ngerasain enggak Pak? Kita bakal ngerasain enggak alam kubur? Pasti. Wajib atau sunnah? Ini kayaknya jawabannya kagak yakin ini Pak. Kita semuanya bakal pulang gak sih Pak? Pulang. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang duduknya di depan, yang duduknya di belakang, yang nyender, yang kagak nyender, ibu-ibu, bapak-bapak, yang dengerin, yang ngomong, sama nggak? Sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dikit lagi nih, udah mau jam 1. Yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatib. Yamurru ala sirat kal barqil khatib. Orang kalau jaga salat 5 waktu ini secara berjamaah, dia bisa lewat sirat kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Padahal perjalanan cukup lama. Lama tuh perjalanannya Pak. Tapi karena dahsyatnya dia menunggu saat satu sholat ke sholat berikutnya, dia dipercepat oleh Allah. Dia baru diri, Allah udah sampaikan di ujung sana. Kalau udah sampai di ujung sana, kan dalam satu riwayat dinyatakan Nabi saking sayang sama kita Pak, Nabi nungguin. Udah dikasih gelas tuh Pak, dikasih gelas, udah diisi air dari telaga Nabi Rasulullah, min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikasih air. Kalau udah dikasih air diapain? Minum. Iya. Begitu, Pak. Makanya kita kalau wudu kan bacanya itu, Pak. Ketika lagi kemur, doanya apa? Allahumma skini min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku minum ya Allah dari telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai melewati sirat kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Ternyata ada lagi yang kita rindukan, yang terakhir, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab, tanpa ditanya dulu. Enak gak tuh Pak? Enak. Yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Mereka dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab. Ini buat siapa? Lagi-lagi tadi wantizaru sholat ba'da sholat, nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Bagaimana kagak enak? Dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Dia akan menikmati satu kenikmatan yang belum pernah kita rasakan kenikmatan selama ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataru ala qalbin bashar. Sesuatu yang belum pernah kita lihat di pandangan mata, belum pernah terdengar di pendengaran telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Apa juga yang kita mau di sorga, dikasih nggak? Dikasih nggak? Kira-kira nanti Bapak mau di sorga mau ngapain? Hei, Bapak kalau masuk sorga mau ngapain? Ini aneh nih orangnya. Kan minta masuk sorga kan ya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu kan minta dimasukkan ke dalam surga. Sampai dalam satu hadis, innallaha ya'jabu min kulli sa'ilin yas'alu ghairal jannah. Allah heran kepada seorang hamba ketika dia minta dari A sampai Z. Semuanya dia minta rezeki, minta sehat, minta kesuksesan. Tapi Allah nggak pernah dengar tuh dia minta supaya bisa dimasukkan ke dalam surga. Allah heran, Pak.
Allah heran kepada seorang hamba yang di saat dia minta, dia kagak minta sorga. Tuh, kenapa? Karena nggak ada lagi satu tempat yang paling kita rindukan. Muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan. Tuh gambaran sorga. Ini Bapak Ibu duduk di hamparan karpet Masjid Raya Al-Insan. Karpetnya cakep nggak Pak? Cakep. Harganya berapa nih? Yang krem warnanya berapa? Polsim. Hah? Mana tukang karpet? Mana tukang karpet? Iya Pak. Ini kan terbuat dari apa nih? Dari benang dan wool. Nanti kita didudukan lagi oleh Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Subhanallah. Kayak duduk begini nih. Kita didudukan lagi oleh Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Permadani terbuat dari sutra. Harganya mahal atau murah? Mahal. Di depannya ada pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Pohon buah di dalam surga kata Allah lebih banyak buahnya daripada daunnya. Di daerah Senayan kalau pohon mangga lebih banyak apanya? Lebih banyak daunnya, tapi di surga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kita mau metik sambil diri bisa, sambil jongkok bisa, sambil tiduran bisa. Ada nanya, ya Rasul, kalau penghuni surga memakan buah tapi dia tidak memetik, mau makan gak mau metik? Padahal buahnya udah difasilitasi nyengser ke bawah Pak. Nyengser apa sih? Nyeret buahnya sampai nyentuh ke tanah Pak. Dia kagak mau metik, bagaimana tuh? Kata Nabi, buah itu yang maranin ke mulutnya Pak. Bu, bagaimana kagak enak? Pernah nggak orang ngerasain gitu Pak? Pernah nggak ngerasain kita mau makan buah, buahnya langsung maranin ke mulut kita? Belum pernah kan? Itu akan ada nanti ketika yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 1 nggak boleh lebih. Hah? Udah kan? Udah. Baik MC, silakan. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Selanjutnya kita buka tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya kepada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Ustaz dari masyarakat Papua. Saya ada pertanyaan Ustaz. Pertama, terima kasih saya datang dari pengukur dosa dan minta derajat dari menyempurnakan wudhu sampai dengan menunggu sholat maghrib ya. Ada juga kalau kita dalam satu hadis bahwa kalau kita bersolawat itu kita juga pertama bersolawat, kedua mengukur dosa, yang ketiga juga mengingatkan derajat kita. Nah, kira-kira derajatnya ini gimana kita mengenal solawat yang tadi kita jelaskan tadi? Menggunakan itu pertama. Yang kedua, kita kalau menunggu sholat di masjid itu tadi kita mendapatkan salah satunya adalah aktivitas besar guru. Itu kira-kira setiap hari atau setiap saat waktu sholat bagaimana tadi yang kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak. Bapak Suryono ya, Sunaryo dari Masjid At-Taqwa Kelapa II. Permasalahan hal yang Bapak kutip di dalam satu hadis Nabi tentang masalah selawat.
Itu otomatis Pak. Ketika Bapak sholat, ada kalimat selawatnya nggak di situ? Ada kalimat selawatnya nggak? Ada. Lalu sampai kalau kita kaji di antara dalam satu kitab Riyadul Badi'ah, ada yang bilang 13 rukun sholat, ada juga yang menyatakan 18 rukun sholat. Sampai di kitab itu dijelaskan di antaranya ketika tahiyat akhir membaca sholawat. Coba kita sholat kagak baca sholawat, sholat kita bagaimana? Ini hebatnya sholawat. Jadi disebut secara umum, tapi pada hakikatnya semuanya menyangkut. Bukan hanya sekedar menunggu sholat, di dalam sholat itu pun termaktub ada yang namanya berselawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah memberikan rahmat 10 kali. 10 kali Pak. Sama ketika dia melangkah ke masjid, setiap langkah-langkahnya berguguran dosanya, setiap langkah-langkahnya mendapatkan 10 rahmat, 10 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Ini amalan yang paling tinggi derajatnya. Segala sesuatu, orang doa nggak pakai selawat tidak diterima. Lihat aja Pak, hamdalah, ketika diiringi dengan hamdalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Allah Adam pun ketika lantaran makan buah khuldi, dia berdosa kepada Allah. Dia sujud kepada Allah 40 tahun lamanya, doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kagak diterima. Ketika bangun nanya, udah diterima belum doa saya? Belum. Kenapa kagak diterima? Udah berulang-ulang. Ternyata enggak berselawat kepada Nabi. Inilah amalan yang paling hebat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lihat aja Pak. Kalau Allah suruh aqimus shalah, kita disuruh dirikan salat. Allah salat enggak? Kalau Allah suruh kita puasa, Allah ikut puasa enggak? Kalau Allah suruh kita haji, Allah ikut haji enggak? Tapi yang satu ini ketika Allah suruh kita berselawat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, itu Pak jawaban. Yang kedua tadi apa? Masalah apa? Apakah tiap hari? Apakah selamanya? Otomatis yang dilihat oleh Allah keistiqomahannya. Innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhannya Allah, lalu dia istiqomah, udah mantep Pak, udah seneng dia, ya. Dihabu mali akhwana min dihabi sholatil jamaah. Ada tuh golongan yang saya katakan tadi, golongan ashabul yamin. Golongan ashabul yamin diantaranya siapa? Di situ dibahas sabun taibun, anak muda yang bertobat. Man sholat sholawatil khamsi ma'a jamaah. Ada orang yang melaksanakan sholat jamaah ketika zihabu mali akhwana min zihabi sholatin ma'al jamaah. Ketika dia kehilangan uang, dia nggak resah Pak. Uangnya hilang 100.000 biasa aja. Tapi kalau dia kagak sholat jamaah begitu resah bener. Ada nggak yang begitu Pak? Bapak resahan mana? Hilang duit sama hilang sholat jamaah, resahan mana? Resahan mana Pak? Uang 100.000 hilang sama sholat berjamaah subuh hilang, kira-kira resahan mana? Oh, ada orang Pak kagak sholat subuh bingung bener, ya Allah, rugi bener saya tadi. Kenapa? Saya kagak sholat jamaah di masjid. Sholat apa? Sholat subuh. Begitu risaunya Pak. Ada orang yang risau gara-gara uangnya 10.000 hilang. Sampai Nabi ngomong gitu, zahabu malihi akhwana zahabu mihamis sholatil jamaah.
Ada orang yang begitu ringan kalau uangnya hilang daripada kehilangan sholat berjamaah. Berarti keistiqomahannya, Pak. Ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Pernah kita sebutkan dari jauh ini, ternyata sudah bersama cukup ya. Nanti hari Selasa berikutnya. Ini kayaknya udah pada lapar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana maqasidana hajatan jama masjid raya al-insan taqabbal ya karim taqabbal ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal sawab wa khairal najah wa khairal haya wa khairal mamat wa sakil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana warfa' darajatana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa nas'alukal ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.